teman cerita janji Juni. Halo para majikan tukang marah-marah yang lebih kejam daripada tentara Jepang. Sesuai tuntutan kalian di bulan Juni, berarti akan ada tambahan video teman cerita spesial janji Juni. Iya, nyengir lu. Tapi di sini masih rencananya ya. Ingat, rencana kita sebagai babu hanya bisa berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Dimana maksudnya di bulan Juni ini akan lebih banyak teman cerita. Dalam satu minggu tuh akan ada berarti teman cerita reguler, teman cerita pendakian, sama teman cerita spesial janji Juni. Sama ya teteplah ada satu Mrs. Things. Ya udah cukup kenyang lah kalian dijejelin 3 teman cerita tuh dalam seminggu. Tapi ingat, rencananya. Karena kita juga belum nyetok. Lah udah biasa lah pasti kalian misalkan kalau denger orang tuh janji-janji gitu kan, kampanye rencananya ini itu, tapi realisasinya mana? Bisa aja gitu ya. Ya pokoknya doain aja nih biar diri kita disehat terus dan selalu mood bikin video. Karena jujur belakangan kita kurang mood gitu pas lihat data analitik YouTube. Banyak yang skip iklan gitu, banyak yang nonton tapi kagak subscribe juga. Lah kita manusia biasa ya, bukan setan. Jadi pas ngeliat begitu udah malas nggak mau tuh bikin video. Makanya boleh dong kita minta tolong gitu buat kalian yang misalkan suka cerita-cerita misteri, khususnya di teman cerita ini, bantu dong support dengan cara klik subscribe dan like-nya begitu. Terima kasih. Oke lah, di awal Juni ini kita akan membawakan cerita dari teman kita bernama Helena atau biasa dipanggil dengan Helen, di mana dia mendapatkan sebuah malapetaka di luar negeri, gengs. Jadi ini spesial ya, kejadiannya di luar negeri jauh. Namun Helen ini tuh lahirnya di Bali, dia orang asal Bali. Dan sedari kecil dia katanya memang terbiasa mengalami hal-hal yang cukup mistis. Bukan karena dia indigo, namun di daerahnya dulu itu memang katanya sepi, belum seramai sekarang. Dimana Helen itu tinggalnya di daerah utara Bali. Bukan hanya dia aja yang suka ngeliat hal-hal mistis, tapi warga sekitar juga sama. Suka tuh katanya melihat ada sosok-sosok sekelebat gitu kan yang lewat, atau muncul di malam hari. Gak jarang mereka merasa diikuti yang katanya sebutannya tuh tutuge kalau orang sana. Tapi kan karena warga sana kebanyakan juga nggak macem-macem ya. Maksudnya ya sopan-sopan aja, menghormati leluhur, rutin mengganti canang, terus berkelakuannya normal begitu kayak kita kan, sopan santun. Jadinya nggak pernah ada sampai hal-hal yang mencelakakan begitulah jatuhnya. Jadi sosok-sosok tersebut hanya kelihatan seliweran aja di sekitar daerahnya. Kan karena Bali juga memang terkenal masih mistis ya, kental. Ditambah memang warga sana juga mempercayai kalau makhluk halus itu memang ada. Dan kita nih sebagai manusia hidup berdampingan. Jadi harus saling menghargai, tidak mengganggu. Nah singkat cerita aja nih ya, setelah Helen dewasa, dia itu sempat bekerja sebagai tour guide lokal sana. Namun di bawah sebuah naungan agent tour dan travel gitulah. Dan biasanya dia itu kedapatan untuk menghandle private tour dari tamu-tamu asing yang tapi kelas menengah ke atas. Jadi ini yang diurus tuh bule-bule berduit yang hotelnya juga pasti bintang 5. Bukan yang bule-bule kere, enggak. Karena agennya itu biasanya bekerja sama dengan hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali sana. Rata-rata katanya di daerah Nusa Dua lah hotelnya. Hingga suatu hari pokoknya si Helen ini kedapatan klien sebuah keluarga nih dari Amerika. Yang intinya dari keluarga itu Helen kenalan nih sama seorang cowok yang akan menjadi suaminya bernama Richard. Ya pokoknya waktu itu Richard tuh ke Bali sama keluarganya ya. Ada emaknya, ada bapaknya, ada kakaknya, adiknya, begitu. Ramean kan kita bilang tadi satu keluarga. Nah Richard itu sendiri tuh 3 bersaudara dan dia anak tengah. Dia punya kakak bernama Susan yang sudah menikah tapi belum punya anak. Yang kedua ya si Richard yang ternyata dia merupakan seorang duda, gengs, tapi belum punya anak juga. Dan yang terakhir tuh adiknya bernama Grace, dia sudah bertunangan. Jadi bisa dikatakan di sini Richard udah sendirian ya, duda, jomblo. Dia memang bercerai, katanya alasannya beda visi dan misi lah, klise. Pokoknya di sini maksudnya mau menceritakan pertemuan Helen dan Richard itu ya awalnya di situ karena kerjaan. Dan sekaligus juga berarti waktu itu si Helen ini bertemu langsung dengan keluarganya Richard yang semuanya pada baik ke dia. Long short story nih ya, Richard duluan yang katanya suka sama si Helen. Dan kalau keluarganya Richard mah nggak ribet, alias terserah udah Richardnya mau sama siapa. Tipe-tipe keluarga barat begitu. Dan untuk membuktikan keseriusannya itu, setelah udah liburan di Bali nih, Richard kan pulang tuh ke Amerika. Beberapa kali dia sampai balik tuh terbang ke Bali untuk menemui Helen. Karena pas sesi pacarannya berarti keseringannya LDR mereka ya. Namun, seperti kebanyakan bule-bule lainnya, walaupun terlihat serius, si Helen nih bingung nih kayaknya bule roman-romannya kok kayak kagak ada ngajak nikahnya begitu. Ya mungkin ya Richard lumayan punya trauma ya, gagal dengan pernikahan pertamanya dulu dan gak mau cepat-cepat menikah lagi. Ya tapi kan kalau cowok enak kan katanya gak ada bekasnya. Si Helen tuh ceritanya begitu. Lah gue kan cewek, kata si Helen. Namanya pacaran sama bule ya mohon maaf ya kita kilap. Jadi tiap kali si Richard ke Bali, yang dari Amerika ke Bali kan jaraknya bisa sampai 20 jam katanya naik pesawat ya. Itu juga cuman kayak 3 bulan sekali gitu paling ketemunya. Ya udahlah berbuat demikian. Sampai tahu-tahu si Helen
Hashtag Dung Shalala Cina. Kita di sini jangan menjudge dulu ya, kita dengerin baik udah. Tentunya Helen sebagai wanita yang minta pertanggungjawaban, dia udah ketakutan ya awalnya. Karena pas dia tahu dia hamil ngetes di tespek, posisinya si Richard udah balik tuh ke Amerika sana. Lagi mana nggak dak-dikduk begitu kan takut kabur tuh laki. Makanya ini intermezzo sebentar ya, Helen tuh pesan buat teman-teman jangan pada mau di DP duluan katanya sama laki. Ingat udah pokoknya nikah dulu. Nah tapi untungnya ternyata nih waktu dengar Helen hamil, Richard malah seneng. Dan dia berjanji akan bertanggung jawab untuk menikahinya. Keluarga Richard pun ikutan seneng juga, geng, sampai pada ngasih ucapan kongres ya gitu kan lewat teleponan. Ya mereka kan udah pada ketemu langsung ya sama Helen waktu lagi liburan di Bali itu. Mereka baik, emang suka sama Helen juga. Ya si Helen lega dong kayak, aduh untung kagak kabur tuh si laki mau tanggung jawab. Nah tapi orang tuanya Helen ya awalnya belum dikasih tahu. Ya gimana pun juga si Helen kan takut ya ntar orang tuanya shock apa stres gimana gitu ya. Si Helen juga sempet aut-autan gitu pikirannya. Namun setelah mendengar ternyata Richard dan keluarganya happy mau tanggung jawab, ya udah Helen jadinya lega. Dan setelah itu juga ada pembicaraan kalau nanti mereka akan menikah di Amerika. Jadi Helennya harus ikut Richard ke Amerika kan si Richard kerjanya di sana. Ya Helen nggak keberatan. Jadi dia juga ada adegan tuh kerepotan sendiri buat ngurusin surat-surat segala macam untuk pernikahan dan izin tinggal di sana. Nah tapi selama waktu itu entah kenapa Helen ini menjadi cukup sensitif dalam hal-hal tak kasat mata. Jadi kan sebelumnya tadi kita udah ceritain ya kalau katanya dari kecil memang dia udah biasa atau mengalami hal-hal ganjil karena daerah tempat tinggalnya itu yang masih cukup kental lah mistisnya. Namun pas si Helen lagi hamil nih lebih kental lagi begitu mistisnya. Pernah waktu itu abis dia pulang kerja nih cukup malam, dia seperti diikuti sosok perempuan dengan tangan yang panjang banget sampai tangannya katanya nyeret tanah. Awalnya pas jalan si Helen merasakan kayak ada suara seret, kayak ada suara yang diseret gitu loh di belakangnya. Pas dilihat ternyata ya sosok tersebut. Di situ si Helen ngelihat jelas gengs. Yang kalau kata masyarakat sana tuh sosok tersebut tuh sering dipanggil Gregek Tungek. Dan sosok Gregek Tungek itu memang katanya suka banyak yang lihat kalau lewat jalan yang memang lagi dilaluin sama si Helen nih. Namun sebenarnya sebelum-sebelumnya si Helen nggak pernah beber sampai yang diikutin dan beber diliatin jelas begitu. Ya karena itu dia langsung jalan cepet ketakutan yang untungnya akhirnya dia bertemu pecalang yang kebetulan lagi lewat situ. Helen yang panik cerita dong kalau dia diikuti sama sosok yang seperti Gregek Tungek. Dan pecalang di sana juga nggak heran karena katanya kan tadi udah pada sering juga dengar cerita-cerita serupa dari orang yang lewat jalan situ. Akhirnya Helen pokoknya dianterin pulang nih. Sampai rumah dia cerita lagi kan ke orang tuanya. Helen langsung disuruh mandi dan ibadah biar ya nggak diikutin lagi. Udah tuh beberapa hari selanjutnya nih siang-siang loh gengs. Helen lagi kerja. Kandungannya di sini masih belum kelihatan besar ya, jadi masih awal-awal banget memang. Waktu itu pokoknya dia lagi ngantar turis ke sebuah tempat sakral yang kayak masuknya harus pakai baju tertutup atau kain gitulah. Nah di sana tuh ada pohon besar dan di samping pohon itu dia ngeliat kayak ada monster yang biasa disebut dengan rangda atau barong kalau di Bali gengs. Ini lagi siang-siang bolong loh. Ya awalnya dikira sama Helen itu orang pakai kostum. Mungkin mau ada pertunjukan atau apa kan di sana udah biasa ya. Karena sosok rangda yang dia lihat sendiri itu tuh gerak gengs, bukan yang cuma diem doang. Tapi tatapannya memang kayak ngeliatin si Helen. Ya cuma kan Helen ini fokusnya lagi jelasin ke turis yang lagi dia bawa kan mengenai tempat itu. Tapi tahu-tahu dia melihat sosok rangda itu tuh menembus masuk ke pohon besar yang ada di sebelahnya. Sep gitu. Tapi orang-orang di sekitar sana itu kayak pada biasa aja entah ngeliat atau enggak. Sampai si Helen memperhatikan pohonnya itu tuh kayak bener tadi sosoknya masuk pohon, nembus gitu gengs. Dari situ dia baru begidik padahal siang-siang loh. Namun karena kan kondisinya banyak orang ya, jadi si Helen masih merasa aman aja gitulah. Ngelihat begituan ya udahlah nih banyak orang nih. Nah pas pulangnya baru mau masuk rumah, dia mendengar kayak ada suara aneh tuh di belakangnya. Pas nengok ternyata ada sosok rangda yang tadi gengs lagi berdiri tapi sekarang di depan pagar rumahnya. Helen ya kaget lah, nggak expect dia tau-tau ngeliat begituan lagi kan. Sampai orang tuanya datang karena si Helen teriak. Pas Helen cerita, orang tuanya curiga. Ditanya kayak kamu melakukan sesuatu yang aneh-aneh nggak? Ya Helen bilang enggak, aku nggak ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh kok. Nah terus ibunya dibilang, soalnya biasanya orang-orang yang kayak tahu-tahu diikutin sama sosok Gregek Tungek atau rangda itu biasanya orang-orang atau ibu hamil. Karena bau ibu hamil itu kenceng, dimana makhluk-makhluk tersebut memang suka sama anak kecil buat dimakan. Ya karena itu akhirnya di situ Helen ngaku kalau dia telah berbadan dua. Tapi Richard di sini mau tanggung jawab kok, ini lagi ngurus ini itu. Jadi sebelum-sebelumnya memang si Helen ini belum menemukan momen yang pas ya dan keberanian diri untuk bilang hal tersebut ke orang tuanya. Ya awalnya orang tuanya pasti cukup kaget dan kecewa ya. Tapi gimana nasi udah jadi risotto? Nah kan ini maksudnya sama bule di sana kagak ada bubur, di Amerika adanya risotto. Jadi nggak kepake tuh nasi udah jadi bubur. Ya pokoknya setelah tahu si Helen ini hamil, Ajiknya nih atau panggilan Helen ke ayahnya itu katanya Ajik. Itu ngasih kayak doa-doa perlindungan buat anaknya ini. Tapi nggak pakai dikasih benda macam jimat apa-apa gitu, enggak. Cuma didoain aja gitu kan di depan muka, terus diusapin nih kepalanya Helen macam kayak orang tua ngasih restu gitu loh. Dan dari situ si Helen udah nggak merasa diganggu apa-apa nih. Dia udah nggak ngeliat sosok-sosok yang aneh-aneh lagi, enggak. Kita singkat lagi ya ceritanya ya, sampai akhirnya si Richard datang lagi ke Bali tuh di bulan Mei pokoknya untuk menjemput Helen
Helen buat diboyong ke Amerika saat kehamilannya. Waktu itu si Helen udah masuk ke 5 bulan. Nah, waktu itu pas masih di Bali nih, Helen dan keluarganya hanya mengadakan proses namanya apa waktu itu ya? Pamit katanya waktu itu. Bener iya, coba boleh komen di bawah ya buat teman-teman Bali ya. Yang kalau kata Helen sendiri itu tuh semacam upacara pamitnya calon pengantin wanita, atau yang maksudnya dia ya, kepada para leluhurnya karena akan menikah. Sehingga nantinya si wanita akan menjadi tanggung jawab keluarga dan calon pengantin pria untuk kedepannya. Karena memang nantinya acara pernikahannya sendiri, atau kalau di sini nyebutnya resepsi begitu ya, diadakannya di sana tuh di Amerika. Setelah urusan ini itu kelar, ya udah si Helen diboyong pergi nih, meninggalkan semuanya, meninggalkan keluarganya, pekerjaannya. Ada tuh sempat nangis-nangis pisah sama orang tua, karena kan Helen ini memang anak semata wayang, gengs. Katanya sih dia punya adik angkat cowok. Namun pasti sebagai orang tuanya tuh ya berat ya melepaskan anak ceweknya satu-satunya ini ke tempat yang jauh. Dan itu juga kali pertamanya si Helen ke luar negeri loh. Untungnya ya basicnya dia sebagai tour guide, kalau masalah bahasa Inggris ya bisa was-was begitu kan. Ya makanya bisa komunikasi ya dapetin si Richard. Yang ternyata waktu sampai sana nih, rumahnya Richard itu ada di daerah California, gengs. Tapi California ujung tuh di daerah Napa Valley gitu namanya, bener ya? Ya mohon maaf, kita belum pernah ke sana. Kalau dibilangnya, itu rumahnya Richard di Gang Mangga sebelahnya Posyandu, ya mungkin kita paham ya. Dan rumahnya katanya besar banget. Karena ternyata orang tuanya Richard itu punya perkebunan anggur. Usahanya memang ya penghasil anggur, jadi dijadiin macam wine dan sebagainya gitu. Ada kebun anggurnya gitu besar banget, gengs. Dan keluarganya tinggalnya di sana. Jadi di situ juga ada si Susan sama suaminya tuh, sama adiknya yang ketiga tuh namanya Grace. Nemplok semua udah di sana. Dan waktu datang si Grace ini juga langsung disambut hangat kan, karena ketemu lagi dengan keluarganya Richard nih. Kedua orang tuanya juga sangat perhatian banget. Jadi waktu itu Helen juga cukup tenang lah, karena seakan punya orang tua baru di tempat yang baru juga. Soalnya setiap hari si Richard ini harus berangkat kerja, gengs, meninggalkan Helen di rumah. Ya antara bekerja di perkebunan atau ada kantornya lagi di sana, kantor wine yang kayak buat apa sih, tokonya begitulah, meeting sama klien ini itu gitu kan. Nah, si orang tuanya Richard di sini kita sebut papi mami aja lah biar gampang ya. Yang waktu itu si mami ini kelihatan care banget gitu dan excited memang untuk ngurusin acara pernikahannya nanti yang katanya rencananya akan digelar bulan depan. Pokoknya sebelum kandungannya Helen bertambah besar lah bulan depannya. Itu kan datangnya di bulan Mei. Bulan depannya berarti bulan Juni. Makanya di sini kita jadi spesial pembuka teman cerita Janji Juni. Namun kan di awal-awal si Helen tentunya masih canggung ya, dan nggak tahu apa-apa, jadi macam udahlah ngikut aja mami maunya gimana. Adiknya Richard tuh yang bernama Grace itu juga baik ke Helen. Dia sering kayak cerita, ngasih tahu ini sekarang kita trennya lagi ini, ngasih referensi gitu kan, gaunnya bagus yang mana, dekornya kayak gimana. Ikut excited lah. Namun kakaknya Richard yang bernama Susan tuh itu dilihat-lihat agak jutek. Yang kalau natap si Helen tuh kayak nggak suka gitu, kayak cewek-cewek jijik bagaimana sih. Terganggu kayaknya dia sama kehadirannya Helen di rumah tersebut. Ya Helen sendiri nggak tahu ya alasannya apa ya. Mungkin jelas-jelas sesama perempuan aja, dimana perhatian kan lagi mengarah semua ke Helen, apalagi Helen lagi hamil mau nikah pula. Bener-bener dirawat banget sama si mami itu, maksudnya sampai vitamin-vitaminnya segala macam disiapin sama si mami. Ya mungkin waktu itu si mami khawatir ya, karena mungkin ini tuh bawaan ibu hamil atau adaptasi cuaca juga di tempat baru, jet lag pula, terus si Helen juga nggak banyak kegiatan kan, nggak banyak beraktivitas, jadinya dia memang awal-awal tuh suka kayak drop gitu badannya, gengs. Sering banget tuh yang namanya ngerasa lemes, macam kayak orang darah rendah yang kayak gelengan begitu. Kalau kita sih biasanya begitu tuh tanggal 20, 21, 22 gitu ya, alias tanggal tua. Ya gimana pun juga kan si Helen waktu di Bali kerjanya sibuk kerja, tiap hari ada aktivitas. Sedangkan waktu ke California ya kerjanya apa, pelangap-pelongo, makan, nonton TV, tidur siang, udah begitu doang, maka gak sehat. Tapi ya katanya kalau misalkan dia lagi apa yang ngantuk itu ketiduran, itu beber kayak orang belas gitu, hilang, nggak inget sama sekali, kayak orang pingsan. Tahu-tahu ntar pas bangun gitu udah sore, si Reza juga udah balik. Nah masalahnya ya tiap kali dia ketiduran kayak gitu, Helen ini suka mimpi yang aneh-aneh, nyeremin banget mimpinya. Dimana dia pernah tuh mimpi melihat sosok Rangga dan Gregek Tunges yang waktu itu pernah dia lihat. Jadi kayak masih terngiang-ngiang gitu. Sampai-sampai nanti pas bangun keringet dingin gemeteran. Soalnya dalam mimpinya itu nggak cuma ngelihat doang, tapi sosok tersebut kayak mau ngambil bayinya. Pernah pokoknya waktu yang sosok Gregek Tunges tuh kelihatan tangannya panjang masuk ke dalam itunya Helen kayak buat ngambil bayinya. Terus di lain mimpi lagi dia melihat sosok Rangga yang kayak lagi makan sesuatu, dan pas dilihat ternyata lagi makan janin bayi. Pokoknya nggak pernah bener deh, mimpinya aneh-aneh. Namun masalahnya kan ini posisinya lagi di California. Masa sosok kayak gitu bisa kok jauh bener. Tapi setiap kali mimpi kayak begitu, Helen ini langsung nelpon orang tuanya. Ya tapi jatuhnya selalu ada perbedaan waktu ya. Misalkan kalau di Helen siang ya di
orang tuanya tuh bisa malam. Si Ajak bilang mungkin Helen trauma aja karena pernah melihat sosok-sosok tersebut, jadi masih kepikiran. Dan Ajak bilang juga kayak sama tuh kan, posisi kamu sekarang udah jauh, tenang aja udah, doa Ajak juga masih menyertai, katanya begitu. Ya akhirnya kata-kata dari Ajak tersebut yang akhirnya bisa membuat si Helen lebih tenang lah perasaannya. Namun sampai ini ada satu kejadian yang membuat Helen nih cukup suujon jadinya. Dimana semua vitamin-vitamin yang dia konsumsi itu kan selalu disiapin sama si Mami ya. Padahal di rumah itu ada ART yang selalu menyiapkan segalanya, gengs. Nah pokoknya waktu lagi makan siang nih, Helen nggak sengaja ngeliat si Mami kayak mencampurkan sesuatu di minumannya kayak semacam bubuk gitu. Helen nggak tahu itu apaan, tapi dia nggak berani nanya langsung atau negor. Dan biasanya Helen ini kalau makan siang selalu dianterin tuh makanannya ke kamar sama si ART itu. Pokoknya diperlakukannya kayak bener nggak boleh capek-capek lah. Nah anehnya kan semua makanan segala macam dianterin sama si ART, tapi kenapa kayak vitamin-vitamin dan tetek bengeknya gitu sampai minumannya tadi tuh Mami yang nyiapin? Kenapa nggak si ART-nya aja? Kenapa Mami masih ikut terlibat? Nah, abis mergokin Mami masukin sesuatu kayak begitu ke minumannya, si Helen langsung buru-buru balik ke kamar kan, karena dia bener-bener kayak nggak boleh beraktivitas yang aneh-aneh gitu loh. Disuruh istirahat aja, sampai si Helen sebenarnya juga merasa capek sendiri ya. Dia pura-pura lagi duduk di kasur gitu kan. Nggak lama si ART-nya datang tuh bawain makanan sama minuman, beserta vitamin-vitamin yang memang biasanya dikasih ke dia. Helen mikir tuh, kok dia kayak seujung nih sama yang tadi dilakukan si Mami tuh ngapain? Apakah itu vitamin jenis bubuk yang memang caranya dicampur ke minuman apa gimana? Soalnya nggak mungkin juga sih kalau dipikir-pikir Maminya itu jahat. Tapi karena rasanya ada yang ganjel gitu ya, akhirnya makan siang hari itu tuh nggak disentuh sama sekali sama si Helen, nggak dimakan. Semuanya dibuang ke dalam toilet yang seolah-olah dia udah habis memakan dan meminum semuanya. Jadi kayak piring-piring segala macamnya ditaruh lagi gitu loh. Nah memang biasanya di jam-jam segitu tuh antara jam 1 jam 2an Helen suka ngerasa ngantuk kan sebelum-sebelumnya sampai dia ketiduran terus mimpi aneh-aneh. Namun kali itu dia merasa seger nih padahal belum makan loh. Gak ngantuk sama sekali. Tumben-tumbennya dia masih diem aja gitu kan di kamar. Sampai tahu-tahu kayak ada suara-suara di luar dimana terdengar itu tuh suaranya Mami yang ngomong sama ART-nya. Kayak, panggil itu Grace tuh. Hari ini giliran dia membacakannya sebelum si Helen bangun. Ya dengan namanya disebut-sebut begitu dan tahu-tahu pintu kamarnya memang kayak ada yang buka. Klok, Helen langsung pura-pura tidur. Pura-pura merem kan dia. Jadi itu orang yang masuk gak ada ketok pintu dulu, langsung aja buka pintu. Dan terdengar ada beberapa langkah kaki orang tuh yang masuk. Yang bikin si Helen kaget, di situ dia mendengar suaranya Grace yang nanya ke Mami tapi sambil bisik-bisik. Berapa jam obatnya bekerja? Terus dijawab sama si Mami. Biasanya 2-3 jam. Makanya cepetan, lagian ngapain sih kamu tadi pergi-pergi dulu? Helen bener-bener gak tahu apa yang mereka bicarakan di situ. Maksudnya apa? Mau ngapain mereka? Dari situ si Helen merasa kayak ada yang megang perutnya terus kayak ngelus-ngelus gitu guys. Tapi kan Helen lagi acting tidur, lagi merem nih, jadi dia nggak tahu yang megang perutnya itu siapa. Abis itu kedengeran lagi nih suaranya Mami sama Grace kayak berdebat berdua. Dimana Grace ini kayak kebingungan menolak suruhannya si Mami. Hingga si Mami bilang kayak udah baca aja ada di buku tuh. Dan dari situ terdengar suara Grace yang kayak terbata-bata mengatakan kalimat-kalimat yang Helen nggak ngerti kayak, itu artinya apa sih? Grace nih ngomong apa sih? Apalagi si Grace tuh ngomongnya juga kayak pelan-pelan kayak gitu loh. Tapi di satu sisi, perutnya Helen tuh merasa kayak tetap ada yang megang tuh. Setelah itu terdengar suara pintu ini ditutup. Helen langsung melek dan dia deg-degan banget kan tadi. Mami sama Grace ngapain sih? Dia langsung nelfon Richard buat cepet-cepet pulang gitu, karena kan ketakutan ya. Dan Richard mengiyakan kalau iya aku cepet pulang hari ini. Nah saat itu si Helen ini nggak berani keluar kamar. Dia masih mikir, tadi tuh ada apa? Tadi pada ngapain? Apa jangan-jangan dari kemarin nih sewaktu dia tidur, Mami sama Grace suka melakukan hal yang kayak tadi ke dia tanpa sepengetahuannya kan, karena pas ketiduran sukanya plong hilang ya. Dan kenapa giliran hari itu waktu si Helen sengaja nggak makan makanan sama vitamin yang dikasih, dia sama sekali nggak ngerasa ngantuk ataupun lemes kayak yang kemarin-kemarin. Jangan-jangan bener nih ada sesuatu di makanan dan minumannya yang selalu dikasih ke dia tiap siang. Pokoknya hari itu Helen tetap berada di kamar sampai akhirnya Richard nih pulang. Di situ Helen nangis-nangis dan gemeteran menceritakan yang terjadi tadi. Tapi Richard yang langsung menenangkan. Dia bilang, aduh nggak mungkin Mami tuh ngapa-ngapain kamu. Mungkin dia sama Grace lagi doain bayi kita biar sehat-sehat terus. Yang kamu dengar tadi tuh pasti doa-doa. Ya mungkin kan karena sebelumnya agamamu berbeda. Jadi ya nggak familiar dengan doa-doa tersebut. Ya soalnya kan Helen ini dari Bali ya, memang dari lahir tuh dia sebenarnya Hindu ya. Tapi kan udah melakukan proses mepamit tadi sebelumnya tuh yang ikut ke keluarga dan agamanya Richard. Pokoknya intinya si Richard nih bilang nggak mungkin lah Mami ini mau ngapa-ngapain kamu. Dia sangat menunggu-nunggu punya cucu abisnya. Dan anak kita akan menjadi cucu pertamanya. Makanya Mami tuh sangat protektif banget dan kayak jadi lebay gitu sama kehamilan kamu kan. Mendengar hal itu karena Richard udah pulang juga ya Helen sedikit tenang. Tapi dia tetap nih merasa ada yang aneh dengan si Mami semenjak kejadian itu. Maksudnya ya tetap nih ada rasa yang ganjal seujonnya tuh timbul gitu loh. Besokannya, sewaktu makan siang, tumben-tumbennya si Mami ngajak buat makan bareng di meja makan. Biasanya itu keluarga ngumpul bareng atau makan bareng yang kalau acara makan malam aja. Soalnya kalau
makan siang pada sibuk sendiri-sendiri gitu kan ya. Papi kerja, Richard kerja, Susan sama suaminya juga kerja. Nah siang itu si Mami minta ditemenin makan siang. Jadi udah disiapin tuh di meja makan. Helen bilang, aduh Mi, aku makan di kamar aja lah kayak biasa. Soalnya aku nggak enak badan nih, takut nularin ke Mami. Sepertinya aku mau kena flu. Cuman maksudnya Helen di situ kayak ngeles, dia nggak mau makan makanan itu kan. Yang mana kalau makannya dibawa ke kamar ya bisa dibuang lagi kayak kemarin. Tapi kalau disuruh makan sama Mami di meja makan, gimana cara buangnya? Tapi waktu si Mami mendengar katanya si Helen ini mau flu, khawatir lebay banget. Kayak, ya ampun kok bisa kamu sakit? Emang kamu nggak makan vitaminnya? Kamu nggak boleh sakit udah. Ayo yuk, makan yang banyak biar kamu kuat. Langsung ditarik si Helen, dipaksa duduk di kursi makan. Langsung udah makan gitu ya. Mau nggak mau si Helen makan. Namun di situ si Mami juga ngambil makanan kan kayak prasmanan ya. Makanannya sama diambil sama Mami dan Maminya juga makan. Jadi apa yang Helen makan, Mami juga makan. Yang mana si Helen kan jadi mikir, ya kalau di makanannya ada apa-apa harusnya akan berefek ke Mami juga dong. Orang sama nih makanan kita. Udah makannya segala macam, minum juga, vitamin juga akhirnya diminum sama si Helen. Si Mami dibilang, kayaknya kamu sakit, kelihatan pucat begini, kebanyakan terus di kamar kali ya. Habis ini kita jalan-jalan di luar sebentar ya. Supaya kandungan kamu juga sehat gitu, harus dibawa jalan-jalan sesekali, kena matahari, jangan di kasur terus. Yang padahal sebelum-sebelumnya nyuruh tiduran di kasur, sampai makanan diantar di kasur udah si Mami. Ya lagi-lagi Helen ya, iya aja udah. Makanya abis mereka makan tuh mereka keluar rumah. Jalan tuh santai di kebun anggur yang luas banget itu katanya. Lebih luas daripada perkebunan anggur Adi Wilarga kali. Sampai kagak ada tetangga kanan kiri lah. Isinya kebun anggur. Emangnya di mana kita mau apa, jalan-jalan santai gitu keluar rumah lah, langsung jalan raya. Kita jalan diserempet angkot. Ya udah Helen sama Mami kan jalan tuh. Si Mami katanya udah usia 59 mau 60 tahun waktu itu. Tapi bener-bener masih sehat, masih energik. Dan di situ juga Helen nggak merasa apa ya, lelah dan ngantuk kayak biasanya. Dia seger aja udah abis makan kan terus jalan sehat tuh. FYI aja nih katanya kalau abis makan terus jalan itu malah sehat, malah bener. Yang nggak bener itu kalau abis makan lu tidur, ntar bisa jadi gula. Kalau abis makan terus jalan santai malah bagus buat nurunin kadar gula, gengs. Asal ya jalannya jalan santai ya, gerak-gerak aja. Jangan tahu-tahu lu malah maraton ya, ada muntah lu. Lebay sih jadi orang sih. Ya udah mereka kan ngobrol-ngobrol tuh berdua ya segala macam ya. Si Helen ini sempat berpikir kalau kemarin-kemarin mungkin dirinya terlalu paranoid aja, sampai punya pemikiran yang macam-macam tentang si Mami. Dan akhirnya si Helen bilang, Mi kemarin kayaknya aku mendengar ada suara Mami sama Grace ke dalam kamar aku waktu aku lagi tidur gitu. Mami, apa bukan ya itu ya? Apa aku mimpi ya? Ya kayak lagi sosok ngawang aja gitu si Helen bilangnya. Padahal mah dia jelas-jelas kan nggak tidur sebenarnya. Alasan halus lah namanya ngomong sama calon mama mertua. Nah si Mami bilang, oh iya maaf, itu bener Mami masuk. Maaf ya kita ganggu privasi kamu. Soalnya Mami itu mau mendoakan bayi yang ada di kandungan kamu. Sekalian itu tuh si Grace tuh biar cepat nular. Biar bisa cepet-cepet nikah tuh sama tunangannya dan punya anak juga kayak kamu. Kan katanya kalau megang apa perut ibu hamil gitu bisa cepet nular. Ya dalam hatinya si Helen, oh kok hampir sama ya kayak di Indonesia kepercayaan ada begitu-begituannya. Ini si Mami orang Amerika apa orang mana sih? Ya udah karena mendengar alasan yang seperti itu ya nggak apa-apa. Helen dengan senang hati mendoakan si Grace supaya cepat-cepat nikah juga dan punya anak kalau begitu mah ceritanya. Nah besok-besoknya si Helen ini kedatangan desainer baju tuh ke rumah buat fitting wedding dressnya dia. Dengan keadaan nih perutnya udah membesar ya. Si Mami ini jadinya heboh, ntar siluetnya begini ya, begini biar nggak terlalu kelihatan tuh perutnya. Sambil ngasih lihat gambar dekorasinya nanti begini ya. Pokoknya heboh nih si Mami ini. Ya Helen kan kayak udahlah iya aja deh nurut. Nah waktu si desainer lagi sibuk ngomong sama si Mami ngebahas tentang baju dan dekorasi segala macem, tahu-tahu Helen ini didatengin sama Susan yang baru pulang tuh. Susan tahu-tahu nyamperin dia, tapi kayak cuman ngeliatin doang ya. Si Helen kan awkward ya, kenapa nih? Tahu-tahu si Susan bilang, pergilah selagi bisa, jangan sampai kamu bernasib sepertiku. Cuman belum balas nanya maksudnya apa gitu ya, tahu-tahu Mami nyamperin lagi tuh ngebahas bajunya dengan heboh lagi kayak biasa. Dan si Susan langsung pergi tuh ke kamar ninggalin si Helen sama si Mami. Malamnya Helen cerita tuh ke Richard tentang apa yang dikatakan Susan. Pokoknya Helennya emang selalu curhat ya, selalu cerita sama si Richard. Soalnya kan dia di sana nggak punya teman curhat. Makanya kalian kalau nggak punya teman curhat juga, nggak tahu mau cerita ke siapa, nonton aja teman cerita sama email ke teman cerita. Nah tapi setelah si Helen ini cerita ke Richard, si Richard ini kelihatan kayak marah. Dia bilang kakaknya itu selalu jealous sama dia. Karena kan si Richard ini tuh anak laki-laki satu-satunya di keluarganya tuh, jadi memang lebih disayang jadinya. Sedangkan si Susan nih sebagai anak pertama, jaraknya tuh hanya beberapa tahun aja sama si Richard, cuma 2 tahun doang bedanya. Jadi mungkin dulu kasih sayang dari orang tuanya tuh masih kurang, langsung berpaling ke Richard yang baru lahir gitu sebagai adik kan. Sedangkan jarak Richard ke Grace itu cukup jauh, 7 tahun. Jadi kalau Richard mungkin udah puas gitu ya 7 tahun, setelah itu si Grace yang akhirnya lebih dimanja. Ya intinya berarti
si Susan cuma sebentar doang lah ya dimanjanya. Apalagi yang mendapatkan jabatan tinggi di perusahaan ayahnya itu memang si Richard. Karena kan anak laki-laki kandung satu-satunya. Yang mana suaminya Susan itu di bawah jabatannya Richard. Ya makinlah si Susan mungkin jealous ya. Ditambah lagi si Helen sekarang hamil cucu pertama kan di keluarga mereka. Sedangkan kalau Susan ini tuh belum punya anak. Kombo lagi udah jealousnya. Pokoknya Richard bilang tuh ke si Helen, udah kamu gak usah dengerin kalau dia ngomong. Dia tuh orang jahat, dibilang begitu. Dia juga yang telah menghancurkan pernikahanku sebelumnya kan. Si Richard duda ya. Paginya pas bangun-bangun tuh si Helen memang mendengar si Richard tuh tau-tau bertengkar ribut tuh sama si Susan. Ya Helen tentunya langsung nenangin suaminya itu ya, dan Susan juga langsung ditenangin sama suaminya dia. Pokoknya di situ si Richard yang menuduh kalau si Susan ini jealous sama dia dan mau menghancurkan kehidupannya Richard untuk kedua kalinya. Jadi ini kan mau nikah lagi nih sama si Helen nih, mau digagalin gitu setelah pernikahan sebelumnya kan cerai katanya karena Susan. Sampai tahu-tahu si papi ini datang dan kayak marah gitu menyuruh mereka berdua untuk diam. Baru semua pada diam. Di situ Susan jalan ke arah Helen sambil bilang, aku sudah bilang untuk kamu pergi, bukan malah ngadu. Dasar perempuan Asia bodoh. Habis itu Susan langsung pergi. Ya Richard yang dengar Helen begitu dikatanya langsung marah lagi mau disamperin, tapi ditahan begitu sama si Helen. Jantan aku, jantakan aku. Sampai menjelang hari H pernikahan, tahu-tahu si tunangannya Grace nih kayak agak random bawa sapi, geng sapi berwarna merah ke perkebunan mereka. Karena katanya itu hadiah untuk pembawa keberuntungan bagi Helen dan Richard gitu, untuk cinta suci mereka. Ya Helennya kayak, so sweet banget. Dia juga belum pernah tuh ngeliat ada sapi warnanya merah, gengs. Kayak kan unik ya. Mami juga pas ngeliat sapinya kayak, wah seneng banget gitu loh. Langsung dikasih makan rumput segala macem kayak punya peliharaan baru, kayak lu dibeliin itik warna-warni. Namun menjelang hari H pernikahan itu, Helen lagi-lagi sering tuh ngerasa pusing, geleyengan, dan kayak ketiduran lagi gitu, blas kayak di awal-awal, dan mimpi serem-serem lagi. Dimana di satu mimpinya dia melihat sosok Rangda lagi tuh, tapi kali ini bukan memakan bayi, melainkan makan sapi merah. Jadi sapi merah yang dilihat Susan dibawa sama tunangannya Grace itu dimakan sama Rangda, tapi sampai ususnya kayak bercocoran gitu. Lagi-lagi pas bangunnya keringetan lah, mimpi begitu. Nah pokoknya pernikahannya itu tuh rencananya akan diadakan tanggal 30 Juni. Dan nanti orang tuanya Helen tuh akan diterbangkan di sekitar tanggal 27 Juni. Jadi ada sekitar waktu ya 3 harian lah sebelum hari H. Nah tapi kejadiannya ini tuh waktu itu tanggal 5 Juni gengs. Helen melihat area perkebunannya tuh udah didekor dengan bunga warna-warni yang cantik banget gitu, segar-segar pakai bunga hidup beneran. Awalnya si Helen mikir, ini dekor buat apaan? Ada acara apa? Soalnya dekornya memang kayak dekor pernikahan, tapi kan pernikahan dia masih lama, tanggal 30, ini baru tanggal 5. Pas dia nanya ke si Mami, dibilang, oh ini dekor buat acara makan-makan keluarga, ada acara besok. Yang mana kebetulan memang besoknya itu tanggal 6, hari Sabtu. Oh ada acara makan-makan keluarga, kok Richard nggak ngasih tahu aku ya, dalam hatinya si Helen. Nah pas Helen waktu itu mau makan siang, ya seperti biasa, udah zamannya diantarin ke kamar lagi kan. Tahu-tahu si Susan nyelinap tuh masuk ke kamarnya Helen. Dan langsung kayak, gitu. Ya Helen bingung kan, ada apa nih? Susan di situ bilang, jangan minum minuman yang disuguhkan karena itu udah dicampur sama obat tidur. Dan dia memperingatkan untuk, udah kamu pergi hari ini, sebelum Richard pulang kamu harus udah pergi. Karena ini kesempatan terakhir kamu, percaya deh sama aku. Ya tapi kan Helen dibilangin begitu kan bengong ya. Hah? Maksudnya gimana? Mana Susan juga ngomongnya kayak orang aneh gitu, bisik-bisik kayak ketakutan, celinguk mulu. Ditanya lah sama si Helen, emang kenapa? Sebenarnya ada apa? Susan menjawab, kamu lebih baik nggak usah tahu apa-apa demi keselamatan kamu dan anak kamu itu. Percaya padaku, jika kamu ingin bayimu selamat, kamu pergi dari sini. Sambil masih bisik-bisik tuh ngomongnya si Susan. Ya Helen tapi kan ngerasa ini gelagatnya Susan dari tadi aneh deh. Sebelumnya nih orang jutek banget gitu kan sama si Helen. Terakhir kali pas berantem sama Richard juga si Helen dikatain orang Asia bodoh. Jadi kenapa sekarang si Helen harus percaya sama si Susan? Ya ada akhirnya si Helen malah menjawab, Susan maaf, aku mencintai Richard dan begitu pun sebaliknya. Kami saling mencintai dan anak ini adalah hasil cinta kami berdua. Aku doakan kamu supaya bisa cepat punya anak juga. Aku tidak pernah membencimu. Tapi maaf, aku tidak bisa mempercayai ucapanmu untuk kali ini. Helen sih ngomongnya pakai nada santai gitu ya, kagak ngegas. Tapi di situ si Susan mukanya malah emosi ke si Helen. Dia langsung bilang nih, hei cewek beko, aku sudah pernah mengandung sepertimu. Dan bayi di dalam kandunganku itu tuh dikorbankan untuk ritual gila yang sampai sekarang masih belum bisa aku terima. Aku tuh mengaliri darah mereka. Setiap anggota keluarga di sini tuh sakit. Kita harus memberikan anak pertama kita agar semua usaha kami itu selalu menjadi nomor 1. Kamu mau menjadi seperti itu? Jadi ternyata ya, menurut penjelasannya Susan, di keluarga mereka itu tuh punya semacam ritual gila di mana mengorbankan anak keturunan yang pertama di setiap keturunan keluarga. Yang mana waktu itu konteksnya Susan nih, dia kan yang pertama kali menikah di keluarganya dia kan. Dan dia pernah mengandung. Yang jatuhnya itu adalah anak pertamanya dia. Nah, anak di dalam kandungannya itu dikorbankan bahkan saat dia tuh sebenarnya nggak tahu menau, gengs. Maksudnya sebelum-sebelumnya nggak ada yang ngasih tahu tentang hal tersebut sama sekali. Dia kira dia ini punya keluarga normal-normal aja. Sampai di kehamilannya masuk ke 6 bulan, sama tuh
dia melihat nih maminya tahu-tahu melihara sapi merah di perkebunan. Dan di hari itu, dia sempat pingsan, nggak sadarkan diri karena habis makan siang, tapi bangun-bangun, dia sudah dalam kondisi keguguran. Namun setelah itu, si Susan ini tidak pernah diperbolehkan melihat jasad dari bayinya. Yang setelahnya baru dia tahu kalau keluarganya itu ternyata ikut sebuah perkumpulan, di mana mereka melakukan ritual secara turun-temurun untuk menyerahkan setiap anak pertama kepada sosok yang mereka yakini nih sebagai iblis yang telah memberikan kemakmuran bagi anggota kelompok tersebut. Karena setelah kejadian itu, Susan baru dijelaskan kalau dia ini telah menjadi bagian dari mereka. Karena kan anak pertamanya udah dikorbanin. Dimana nanti kalau si Susan itu punya anak lagi, dan nanti anaknya berkeluarga gitu ya, terus hamil gitu, anak pertamanya itu juga harus ditumbalkan ya. Pokoknya kan turun-temurun, anak pertama lah pokoknya. Jadi sebenarnya Susannya sendiri itu sebenarnya bukan anak pertama di keluarganya dia, gengs. Ngerti nggak? Karena yang bener-bener pertama ada kakaknya Susan, tapi dulu telah dikorbankan sama papi mami. Pokoknya intinya dikorbankan itu hanya anak pertama, agar usaha dan hidup dari para anggota perkumpulan ini tuh numero uno alias nomor 1 pertama. Jadi setelahnya, kalau misalkan nanti punya anak lagi ya udah nggak apa-apa, bisa-bisa aja sok mangga. Istilahnya ya udahlah, hilang 1 anak doang tapi nanti hidup lo makmur. Setelah itu bisa buat lagi, ya kan gila. Makanya kita juga agak stres gitu suka nyanyi-nyanyi. Dengar cerita begini, aduh, bikin stres. Tapi kenyataannya ternyata kalau dalam kasusnya Susan, setelah dia diaborsi paksa gitu ya, rahimnya rusak. Karena ya tadi, pengguguran di usia 6 bulan. Jadi katanya kalau menggugurkan itu di atas 3 minggu, resikonya besar, apalagi 6 bulan. Yang mengakibatkan rahimnya Susan tuh rusak dan tidak bisa mempunyai anak lagi. Sebagai wanita, siapa yang nggak sedih luar biasa sih kalau begitu. Dan ternyata waktu itu, kedatangan sekeluarganya Richard ya sama Susan segala macam ke Bali tuh sampai bisa ketemu sama si Helen, itu tuh dalam rangka membuat si Susan ini healing gitu, move on dengan hidupnya dia, terima takdir segala macem lah, karena Susan itu adalah bagian dari keluarga tersebut. Ya sebenarnya Susan dilarang membocorkan hal ini, namun Susan ini nggak pernah tega kalau adiknya tuh si Richard mengalami hal yang sama. Maksudnya ya itu kan gimana pun juga anak pertamanya Richard berarti ya. Jadi ternyata katanya Richard ini juga tidak mengetahui hal ini, gengs. Sebenarnya tahu sih, dalam artian Susan pernah mencoba beberapa kali ngasih tahu Richard, tapi nggak pernah dipercaya. Dibilang tadi tuh si Susan ngarang cerita. Pokoknya Richard tuh percayanya kalau Susan ini tuh mungkin jealous doang, lu ngarang-ngarang cerita lu buat menghancurkan hidup gua. Jatuhnya ya suuzon terus lah kalau Susan itu memang iri perkara si Richard adalah cowok satu-satunya di keluarga tersebut, dan menganggapnya waktu itu memang Susan ini keguguran kayak dianggap ya keguguran biasa aja. Ditambah Richard ini kan memang duda, sebelumnya udah pernah menikah dan akhirnya cerai karena ternyata mantan istrinya itu dibilangin hal seperti ini kayak waktu si Susan bilangin Helen sekarang nih. Namun mantan istrinya itu ya percaya, makanya pergi meninggalkan si Richard. Namun Richard ngiranya mantan istrinya pergi meninggalkannya karena bener nggak mau dikontak lagi gitu ya. Karena tadi Susan ngompor-ngomporin sesuatu gitu buat menghancurkan hidupnya Richard. Sampai akhirnya si Richard nih mau nikah sama si Helen. Susan dibilang iri dengan Helen karena Helen ini posisinya sedang mengandung. Ya Susan kan udah nggak bisa ngandung soalnya ya, jadi iri, jealous. Nah Helen sendiri waktu dengar semua itu nggak langsung percaya juga. Dia 11-12 nih sama Richard, makanya mungkin jodoh. Helen mikir kayak, ya kali masa ada cerita begitu, nggak bisa langsung percaya dong. Susan bilang lagi nih, coba aja nanti nih sekarang kamu pura-pura tidur, pasti nanti mami akan masuk ke kamarmu untuk membacakan mantra-mantra aneh sialan itu. Ya dengar begitu kan si Helen langsung bilang ya kalau dia memang pernah memergoki mami, dan Grace tuh kayak bacain sesuatu sambil megang perutnya waktu si Helen lagi pura-pura tidur tuh. Susan cerita kalau Grace itu sebenarnya bukan adik kandung mereka, melainkan anak adopsi atau anak angkat dari anggota kelompok perkumpulan itu yang memang sudah meninggal, jadi dirawat sama papi mami. Makanya Susan ini tuh nggak pernah deket sama Grace walaupun mereka sama-sama wanita, karena pada akhirnya si Susan tahu yaitu bukan adik kandungnya dia, dan Grace itu adalah anak dari kelompok yang sakit jiwa itu juga. Yang makin bingung ya si Helen di situ ya, sampai si Susan ini bilang lagi nih, pokoknya aku sudah memperingatkan kamu, aku nggak akan peduli lagi setelah ini, karena kamu yang akan memutuskan kehidupan kamu sendiri. Terus dia pergi. Tapi pas Susan keluar, dia mendengar ada suaranya mami yang kayak bertengkar sama Susan tuh di luar, marah-marah gitu kayak kamu ngapain, kurang lebih gitulah. Dan nggak lama si mami masuk benar ke kamar Helen, sama ada Grace juga. Di situ mami ngelihat makan siangnya kan masih utuh ya. Loh. Kok belum dimakan? Mau mami suapin? Ya Helen langsung geleng-geleng kan. Entah kenapa dia jadi ketakutan nih sama si mami karena cerita si Susan tadi. Tapi mami sama Grace tetap tuh masuk ke kamar karena mami langsung ngecek kondisinya Helen tuh kayak dipegang-pegang. Kamu demam memang ya? Ya Helen sendiri memang kayak ngerasa agak nggak enak badan kan karena dari kemarin suka agak geliengan begitu ya. Nah di situ si mami maksa tuh buat suapin si Helen. Tapi kan Helen nggak usah mi, kayak nolak gitu loh. Dia bilang nggak, aku bisa makan sendiri. Tapi si mami tetap maksa tuh sampai si Helen nepis tangannya mami sama piring sama sendok itu jatuh pecah. Di situ ya Helen kaget gitu kan. Dia refleks soalnya tadi. Mukanya Grace juga kayak
kaget dan Mami terlihat marah. Sampai tahu-tahu si Mami ngeluarin kayak sapu tangan, terus dikibasin ke mukanya Helen. Di situ Helen mencium aroma yang sangat kayak menyengat banget, kayak langsung tong gitu. Kepalanya langsung kerasa pusing dan tiba-tiba bilang udah nggak sadar lagi. Bangun-bangun si Helen ngerasa badannya sakit semua bukan main, terutama di bagian perutnya. Tapi pandangan tuh masih kunang-kunang gitu, masih bebayang-bayang. Namun dia lebih fokus tuh sama rasa sakit yang lagi dirasakan, sakit banget katanya. Sampai akhirnya Helen bisa agak sepenuhnya sadar, dia melihat ke perutnya, udah kempes gitu. Langsung teriak histeris si Helen kan. Dan Richard datang tuh masuk ke kamar nangis-nangis. Ternyata si Helen dibilang telah mengalami keguguran. Ya di situ si Helen masih histeris. Dia minta melihat jasad bayinya tuh, tapi Richard terus memeluknya sambil meminta maaf. Pokoknya dari situ si Helen ini nggak pernah melihat jasad bayinya lagi. Ya harusnya, walaupun ini kan masih 6 bulan memang ya, tapi kan udah ada bentukannya. Awalnya dibilang katanya itu udah dikubur di perkebunan. Ya memang di sana terlihat ada kuburan baru gitu loh. Namun belakangan akhirnya si Helen juga tahu kalau yang dikubur di situ adalah sapi merah yang waktu itu tiba-tiba dipelihara. Dan setelahnya memang persis seperti cerita Susan, kalau Richard dan Helen dikatakan telah resmi menjadi bagian dari mereka. Tentunya Helen tetap masih sempat merasa shock, yang akhirnya pernikahannya rencananya kan di tanggal 30 itu dibatalin. Tapi walaupun mereka belum menikah nih, nggak resmi jadinya, percuma karena Helen telah dianggap sudah menjadi bagian dari mereka perkara udah mengorbankan bayi pertamanya. Waktu itu pokoknya katanya kejadian cukup kompleks. Dia ingin melaporkan kejadian tersebut, namun ada ancaman-ancaman dari anggotanya membatasi gerak-geriknya dia. Karena anggota-anggota dari kelompok itu tuh banyak orang berpengaruh termasuk dari pihak kepolisian juga. Susan sendiri udah bilang ke Helen percuma mau lapor polisi kalau kamu bukan warga asli. Apalagi para anggotanya di sini orang penting semua. Ya Helen sempat marah juga sama Richard. Namun ternyata memang si Richard ini nggak tahu mengenai hal ini sama kayak si Helen pokoknya. Yang selama itu dia dibutakan pemikiran kalau Susan ini jealous sama dia, padahal enggak mau bilangin gitu loh. Baru taunya ya udah setelah beneran kejadian. Orang tuanya Helen juga tahu karena kan Helen langsung histeris cerita ya, apalagi pernikahannya kan batal. Tapi nggak ada yang kayak bisa dilakukan juga gitu loh gengs. Untuk mengumpulkan bukti-bukti ya susah, apalagi kan ini konteksnya di negara yang berbeda. Helen waktu itu juga kandungannya masih 6 bulan, belum benar-benar melahirkan. Yang katanya memang diincarnya tuh waktu kehamilan 6 bulan. Jadi yang dipersembahkan itu adalah bayi aborsi di bulan ke-6. Jadi ya kalau dikasusin pasti hal ini dianggap ya si Helen ini mengalami keguguran biasa aja. Singkat cerita, Helen ini sempat balik tuh ke Bali meninggalkan Richard dan keluarganya. Walaupun dia sebenarnya ada perasaan berat yang meninggalkan Richard, karena tadi Richard sebenarnya nggak tahu apa-apa. Namun ada cerita lagi gengs, karena ternyata di tanah Bali, Helen ini sudah tidak diterima. Maksudnya semenjak kepulangannya itu, dia terus-terusan diteror tuh sama sosok-sosok Rangga, Derajat Tungek, sampai Leak segala macam. Di terornya ini sampai taraf membuat si Helen ini stres. Yang kalau kata pemuka adat di sana, semua itu karena sebelumnya Helen ini telah melakukan proses pamit yang bertujuan semacam pamit dari tanah leluhur. Yang mana dirinya itu sudah tidak dilindungi oleh leluhurnya di tanah Bali tersebut. Ya padahal sebelum proses pamit itu, walaupun suka melihat sosok-sosok tadi, tapi kan nggak diapa-apain ya ujung-ujungnya ya. Cuman kayak diliatin aja sekelebat gitu loh. Karena di situ memang si Helen ini masih dilindungi oleh leluhurnya. Ya mungkin waktu sosok-sosok itu tuh muncul dengan intens ya, karena selain memang si Helen lagi hamil, hal itu juga merupakan suatu pertanda untuk Helen. Sebelum akhirnya dia kejerumus masuk ke sebuah hal yang mengubah hidupnya ini. Akhirnya Helen merasa nggak punya tempat lagi di Bali. Dia akhirnya pindah ke pulau lain yang Helen nggak mau sebutkan. Namun sebenarnya ini dilemanya yang dirasakan Helen setelah itu. Segala urusan hidupnya benar menjadi mudah. Dia buka usaha ini itu semuanya lancar. Sampai akhirnya dia bisa bangun rumah katanya besar sekarang. Namun yang dimaksudkan menjadi dilema di sini adalah dia merasa semua kemudahan dan materi dunia yang didapat itu tuh cukup nggak masuk akal buat dirinya sendiri. Jadi di awal sebenarnya dia takut dengan semua itu. Maksudnya dengan banyaknya uang yang mengalir secara kayak mudah banget gitu sampai rekeningnya jadi besar, bukannya seneng dia takut. Sampai segala cara tuh udah dilakuin buat melunturkan segalanya yang mungkin magic-magican ya, karena kan gimana pun juga si Helen ini udah termasuk ke dalam anggota mereka itu di Amerika karena udah mengorbankan bayi pertamanya kan. Jadi rewardnya tuh itu, tapi sebenarnya Helen pun nggak mau, tapi dia nggak tahu dia harus ngapain. Yang jelas sampai sekarang dia sampai nggak mau menikah lagi. Yang mana untuk kasus Helen sendiri setelah cek ke dokter, rahimnya sih masih bisa dikatakan buat mengandung anak lagi katanya. Berbeda dengan kasusnya Susan ya. Tapi Helen sendiri udah nggak mau punya anak lagi karena takut kalau nanti anak pertamanya berarti harus mengalami hal yang sama dengan dirinya, harus mengorbankan anak pertamanya. So itu guys cerita Helen yang wah kacau ya. Mulai dari hantu-hantu di Bali yang kita kira ya itu hantu normal aja gitu kayak penampakan-penampakan. Tapi ternyata itu mungkin suatu pertanda karena Helen ini sebenarnya dalam bahaya yang lebih besar lagi. Dan waktu itu awalnya si Helen cuma diliatin doang karena Helen yang asli Bali masih dijaga oleh leluhurnya. Sampai dia melakukan proses pamit yang ternyata di luar negeri orangnya lebih gila-gila lagi. Helen yang nggak tahu menau tuh bayinya sampai diambil untuk korban ritual anak pertama. Balik ke Bali udah nggak ada perlindungan gitu karena udah melakukan
prosesnya pamit. Jadinya diteror terus sama makhluk-makhluk mengerikan yang konteksnya udah nggak cuma ngeliatin doang nih. Yang jelas traumanya katanya masih membekas sampai saat ini. Yang belum lama akhirnya Helen ini memutuskan untuk melakukan proses pengangkatan rahim, gengs. Ya walaupun tadi kan dikatakan sebenarnya rahimnya masih bisa berproduksi, tidak seperti Susan ya. Namun dia benar takut untuk punya anak lagi yang nantinya harus mengalami hal yang sama kayak dia gitu kan. Karena dia udah mengalir darah dari kelompok tersebut, semacam udah menjadi bagian dari mereka maksudnya. Makanya Helen berpesan buat teman-teman terutama wanita nih untuk mencari tahu dulu segala biografi, background dan segala macam tentang pasangan kalian sebelum memutuskan untuk ke jenjang lebih serius. Dan yang terpenting jangan mau DP di awal, karena yang rugi itu selalu dari sisi wanita. Ya pokoknya setelah sudah melakukan proses pengangkatan rahim tadi, Helen baru berani nih mulai mencari pendamping baru lagi yang mau menerima keadaannya. Karena kalau cuma pakai KB dan segala macam, ya intinya Helen ini bukan nggak bisa ya, memilih tidak mau hamil lagi. Karena pasti kalau hamil nih kebobolan, anak pertamanya akan mengalami hal yang sama kayak dia. Atau berarti cucu pertamanya nanti lah. Ya pokoknya terima kasih banyak ya Mbak Helen untuk sharing-sharing ceritanya ini yang menurut gue cukup personal sebenarnya. Dan kata Helen juga setelah kejadian itu dia pun mendapatkan penjelasan dan sebagainya dari keluarganya Richard ya. Dimana ya Helen baru tahu kalau di Amerika sana perkumpulan ini tuh kayak sudah turun-temurun gitu, khususnya di daerah California. Jadi bagi orang sana katanya agak santer nih beritanya, kayak apa ya, dibilang tabu juga nggak tabu, banyak yang tahu. Namun Helen ini sempat berpikir lagi kalau waktu itu dirinya bertemu sama Richard sebenarnya awalnya beneran ketemu karena cinta. Soalnya Richard kan nggak tahu juga tentang rahasia keluarganya sebelum semuanya kejadian. Tapi ya karena ketakutan dan trauma, Helen merasa udah nggak bisa sama Richard lagi gitu loh. Jadi ternyata di luar ini namanya perkumpulan seram begini jauh lebih gila gengs ya ceritanya. Ya makanya thank you semua buat para majikan udah pada nonton. Jangan lupa untuk support terus, klik tombol subscribe di bawah supaya kita makin semangat, apalagi buat bulan Juni ini spesial untuk janji Juni ya. Dan mau info juga di bawah, kalian nih bisa cek-cek nih ada link kayak rekomendasi barang-barang gue yang sering gue beli. Abisnya gue suka bingung kalau balas-balasin kalian mau di YouTube, mau di Instagram segala macam, misalkan pakai baju atau ada barang ini nih kayak Lego Chibi Maruko-chan segala macam, pada nanya belinya di mana, belinya di mana. Kalau gue balesin satu-satu ya kagak selesai gitu ya. Jadi bisa kalian cek aja linknya di bawah pokoknya di deskripsi box. Itu pokoknya emang barang-barang yang gue beli sendiri dan gue pakai juga. Thank you semuanya udah pada nonton. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita.